kullu dzalika lidayyiqil umur ba'dal arba'in. Karena aktivitas yang tak naruh manfaatnya, apalagi berisikan melalaikan urusan akhirat, berjudi segala macam, mabuk di gerduan, apalagi natangi pesta malam mbak kari yang lagi musim. Ini tambah semalaman kita di pesta itu artinya kita sudah menghilangkan 50 tahun umur kita. Kalau seandainya kita umat yang hidup di era Nabi Adam. Kenapa? Aktivitas ini adalah aktivitas yang menyempitkan umur, yang menyia-nyiakan umur. Wa adamu munasabatil ghaflah was-sahwi wal-la'b liman asrafa ala mu'tarakal manaya. Dan ini tak pantas, tak sesuai bagi siapa yang sudah sampai pada gerbang akhirat. Gerbang akhirat itu maksudnya itu gerbang kematian, itu sudah di hadapan kalian. Tapi kalian masih nak bermain, masih lalai, itu seharusnya tidak sesuai, tidak pantas. Ini nasihat Imam Sya'rani. Wa qad qala al-Imam Malik, sekarang ada kalam Imam Malik, ulama besar mazhab Maliki. Yaqulu, beliau berkata, adrakna an-nas wa hum yattafiqun wa lahum yatafaqqahuna ila al-arba'in. Sebagian kami temukan manusia di umur 40 mereka tafaqquh, mereka semakin paham dengan ilmu agama, semakin ringan mengamalkan ilmu agama. Ini golongan yang bagus. Fa idza balagul arba'in sanatan, kalau sudah sampai umur 40 tahun, istaghalu bil amal bima alim. Seharusnya seseorang itu sudah menyibukkan diri dengan beramal dari ilmu yang sudah dia pelajari sebelum umur 40 tahun. Makanya kata pepatah, belajar di usia kecil bagaikan mengukir di atas batu. Itu maknanya umur kecil sampai umur 40 tahun. Itu belajar di waktu kecil. Sebaliknya, belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Dewasa itu 40 ke atas. Makanya beliau mengatakan, lah sampai umur 40 tahun itu seharusnya orang sibuk beramal, mengamalkan ilmu yang sudah dia hafalkan, yang sudah dia pelajari sebelum datang umur 40 tahun. Walam yabqa lahum firaq, tak sedikit pun mereka menyisakan waktu kosong ilal iltifat di syai'in minad dunya, untuk menoleh kepada perkara dunia. Ini Imam Malik sangat di umur 40 sampai tak menoleh lagi kepada perkara dunia. Ini biasanya untuk orang ahlul ilm, orang-orang yang sibuk di dunia ilmu agama. Walamma balagal Imam Syafi'i, dan ketika Imam Syafi'i sampai, tadi Imam Malik, ini muridnya ada Imam Syafi'i, sampai pada umur 40 tahun, sara yamshi 'alal 'asa, beliau berjalan sudah menggunakan tongkat. Imam Syafi'i yang tadi kami sampaikan. Fa idza qila lahu fi dzalika yaqul la adhkuru anni musafir, mengingatkan tongkat ikoni, kata Imam Syafi'i, bahwa aku sedang menempuh perjalanan menuju Allah. Aku ini lagi musafir, tak naruh kediaman yang nyaman bagiku, tak naruh tempat yang pacak aku ambil kenikmatan di dalamnya. Iya, musafir, pecak kita ini dalam perjalanan, sehingga satu tempat ikoni sementara baik, pasti kita akan berjalan lagi. Kira-kira tongkat yang menurut Imam Syafi'i beliau pakai tadi itu mengingatkan bahwa beliau sedang musafir ilal akhirah atau musafirun ila rabbi, sedang berjalan menuju Allah. Mbak dengar ngebang belum? Wa wallahi inni sirtu, ini kalam Imam Syafi'i, ara fi nafsi al-an mithla at-ta'iratil mahbus fil qafas fa kharaja kulluhu min al-qafas fil hawa wa sara mu'awwaqan bi ka'bihi fil qafas faqat fa hukmi al-an kadhalika laysa 'indi baqaya shahwatan lil iqamati fid dunya wa laysa ahadun min ashabi fi hilli an yu'tiyani syai'an min ad-dunya sadaqatan aw yadhkuru li syai'an min ahwaliha illa ma yalzimuni syar'an wa baini wa bainahu Allah in dzakarani li syai'an minha ghairu ma lazimuni. Ini kalam Imam Syafi'i. Beliau bercerita, wa aqulu hasbiyallah wallahu yaj'alu kulla ikhwani kadzalika. Beliau mengatakan, aku sekarang ketika berumur 40 tahun itu seakan-akan jiwaku sudah terperangkap di dalam sangkar, ibarat burung dia dikurung dalam sangkar. Ini jiwa, artinya keinginanku. Fa kharaja kulluhu minal qafas fil hawa, semua angan-anganku itu keluar galau, keinginan
masih banyak pengen baiko, sedangkan kakiku itu, jiwaku terikat ibarat burung dalam sangkar. Kepengen ke sana, pengen ke sini, pengen ke situ, tapi jiwaku, kakiku sudah terikat di dalam sangkar. Jadi tak acak ngapo-ngapo. Ini keadaan orang umur yang sudah tua, umur sudah 40. Angan-angannya masih kuat, keinginan dunianya masih kuat, tapi secara tenaga sebenarnya mereka itu sudah berkurang. Secara fungsi badan sebenarnya sudah berkurang. Sehingga semakin lama mereka semakin lalai dengan memenuhi angan-angan. Tulul amal, angan-angan yang panjang. Oh, aku belum terbeli yang iko, oh aku belum istilahnya itu gawe baik, oh aku belum nyampai target baik. Ini sudah umur 50, sudah umur 60, 40 taruhlah lalai, di umur 50 semakin jadi, di umur 60 merasa masih gagah. Padahal saat itu waktunya jiwa, tak usah lagi banyak angan-angan. Sehingga kata beliau fahukiyal gara-gara banyak seperti ini, sekarang aku merasakan laisa indi baqaya syahwatan lil iqamati fid dunya. Ternyata semakin kebiko, maksudnya semakin bertambah usia setelah umur 40, semakin tak naruh lagi kekuatan untuk ngambil semua prestasi dunia. Semakin bukan lagi wilayah kita. Walaysa ahadun min ashabi fi hilli ay ya'tani syai'an min ad-dunya sadaqah. Sedangkan tidak ada satu kanco pun yang galak nolong aku dari segi dunia. Ketika kita lah tua, lah umur 40, umur 50 ke atas, itu bahasa diri tak naruh lagi kanco yang galak nolong, gawe masing-masing. Dia kita. Au yadhkuru li syai'an min ahwaliha, atau kanco yang mengingatkan kita atau mengingatkan saya pada keadaan alam akhirat atau keadaan ruhani yang bagus. Illa ma yalzimuni syar'an, kecuali yang mengharuskan saya secara syar'i. Misalkan kewajiban istilah mengurusi jenazah itu secara syariat. Kalau kita Imam Syafi'i sebagai ulama tak naruh yang ngurusi syariat, maka orang akan datang negur. Istilahnya kiai, ini jenazah tak naruh yang melurui. Ini maksudnya perkara yang harus dilaksanakan secara syariat. Tapi selebihnya tak naruh yang mengingatkan kepada akhirat. Wa baini wa bainahullah, apalagi yang mengingatkan saya antara saya dengan Allah. In dzakarani syai'an minha ghairu ma yalzimuni. Ketika mereka mengingatkan aku kepada satu perkara, maka perkara ini pasti bukan perkara tentang muatan Allah. Ini penting disampaikan. Ujian di umur 40, ujian di umur 50. Amal itu angan-angan, bukan pakai ain tapi pakai hamzah. Amal, angan-angan yang panjang itu nyadikan orang lalai akan akhirat. Apalagi di usia 50 ke atas, masih nak berangan-angan, pengen ini, angan-angan dunia. Maka ini akan melalaikan kepada perkara akhirat. Wa aqulu, sehingga puncak dari semua ujian ini, hasbiyallah, aku berserah cukup Allah tempat aku mengadu, tempat aku memohon. Wallahu yaj'alu kulla ikhwani kadzalika. Mudah-mudahan semua orang yang mengalami di usia seperti saya itu mengalami hal yang sama, menjadikan Allah sebagai penolong.